Masih di program Sapa Bali Pagi, pemirsa. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap-siap untuk berangkat ke TPS? Silahkan langsung saja datang ke TPS, salurkan hak suara Anda pada hari ini untuk Pilkada Serentak 2024 ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua KPU Provinsi Bali nih. Nah Pak, untuk di segmen terakhir ini, bagaimana KPU sendiri bekerja sama dengan berbagai stakeholder lainnya seperti contohnya Bawaslu dalam proses pungut hitung ini Pak? Ya, jadi sebenarnya bukan hanya di proses pungut hitung. Ya. Dari awal kami dengan Bawaslu Provinsi selalu melakukan koordinasi dalam rangka bagaimana membuat pilkada ini on the track. Ya. Untuk di tingkat KPPS dengan PTPS tentu mereka juga yang saya katakan tadi mulai dari pengelolaan logistik mereka sudah ikut. Ya, karena mereka punya tanggung jawab yang sama. Bahkan sebenarnya Bawaslu itu memiliki tugas yang lebih untuk menjaga jangan sampai sesuatu kejadian itu terjadi, pelanggaran itu terjadi. Jadi mereka harusnya lebih banyak kegiatan yang dilakukan. Kenapa? Mencegah sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang susah loh. Ya. Jadi intelijennya penyelenggaraan itu dari awal jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan itu adalah tugas dari Bawaslu. Maka itu mereka selalu berkoordinasi kemana-mana bareng, bahkan melakukan pembagian pemberitahuan aja mereka bareng. Ya, supaya ada yang memastikan bahwa yang diberikan itu adalah yang berhak. Jadi, dan pada saat terjadi sesuatu di TPS pun mereka harus berdiskusi sesuai aturan karena masing-masing sudah punya buku panduan. Ada buku panduan pelaksanaan yang dibawa oleh KPPS, ada buku panduan pengawasan di TPS yang dibawa oleh PTPS. Jadi ini pasti sinkron karena buku panduan pengawasan ini juga dibuat berdasarkan buku pelaksanaan yang dibuat oleh KPU. Ya, jadi ini sinkron. Kalaupun nanti tidak ditemukan solusi, maka di kejadian khusus harus dibuat. Kejadian apa, kemudian ada kejadian khusus apa tindakan yang dilakukan, dan apa hal yang tidak bisa dilakukan. Ya, nanti ini akan menjadi tugas dari teman-teman di PPK untuk menyelesaikan. Baik, ini untuk juga mencegah potensi gangguan seperti ya gangguan teknis itu Pak ya, termasuk juga di desa yang aksesnya terbatas gitu, karena kalau dari persepsi masyarakat sendiri kalau di perkotaan ya gampang kita ngeceknya, tapi kalau di yang aksesnya terbatas itu gimana gitu? Ya, yang namanya apa? Kita udah siapin semua, internet sudah kita cek semua, ya. Kemudian listrik di hari itu tidak ada yang melakukan perbaikan listrik, jadi sudah dipastikan sama PLN ke saya 24 jam di hari itu sudah tidak ada. Kemudian kita dipasangin UPS di setiap TPS. Ya, jadi gangguan-gangguan teknis itu tidak akan terjadi. Ya, mudah-mudahan saja Ide Betara ya sesunan kita hari ini semuanya terang benderang, ya kita bisa melakukannya dengan baik. Kemudian kita bisa ke TPS dengan tenang, nyaman melakukan pemilihan. Setelah itu mengecek ataupun memantau proses penghitungannya. Nah, setelah TPS ditutup, ya berpesta lagi dengan teman-teman walaupun kemarin sempat berbeda pilihan, sempat berbeda pada saat kampanye dan lain sebagainya. Ya udah ngopi bareng ya, makan bareng kembalilah. Karena siapapun yang menjadi pemimpin kita di samping karena memang sudah mereka berusaha maksimal, yang menentukan Ide Betara. Ya, kalau semua sudah punya konsep begini, maka saya yakin dan percaya Ngardi Bali Santilan Jagadita akan tercapai. Ya, karena kita sudah semua menjaga Bali. Ya, dan kerjasama itu sudah dilakukan juga dengan berbagai pihak. Iya, dengan semua pihak. PLN tadi disebutkan. Iya, termasuk kita sudah kerjasama dengan BPBD juga. Hari ini semua siaga tuh. Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, BPBD, kemudian kemarin sebelumnya kita sudah dengan BMKG, ramalan cuaca dan lain sebagainya, kita sudah lakukan semua. Bahkan mitigasi bagaimana caranya memindahkan pemilih kalau terjadi di daerah-daerah rawan longsor kami sudah lakukan. Baik, sudah lengkap ya semuanya itu dilakukan. Kalau untuk menjaga data pemilih sendiri Pak, nanti bagaimana? Data pemilih kan sudah kita tetapkan dan semua tim kampanye sudah bawa datanya. Jadi udah nggak ada lagi data selundupan. Ya, kecuali
data pemilih yang memang ber-KTP tetapi belum masuk DPT. Ya, wajar-wajar saja ya. Dan juga kita sadari yang data pemilih ini tentu tidak bisa sempurna. Karena kita juga nggak pernah tahu kapan meninggal, kecuali mungkin sang Suratme yang suruh jadi KPU-nya, ketahuan ini meninggal kapan dan lain sebagainya. Ya itu dipahami dan dipahami. Dan kita sudah melakukan pemutahiran dan itulah yang terbaik kita lakukan saat ini. Jangan sampai nanti data pemilih ini lagi dijadikan karena ditemukan ada 2-3 orang meninggal, akhirnya ini dibilang invalid atau dan lain sebagainya hanya karena alasan kalah. Kan itu. Jadi mari kita terima sama-sama karena kita sudah ajak semua. Bahkan mereka pun setiap tahapan kita libatkan. Baik. Pemutahiran data sudah dilakukan dan sudah dijamin tidak ada data selundupan lagi begitu Pak ya. Betul. Oke, baik, di segmen terakhir ini mungkin kita bisa mengajak para pemilih untuk menjadi pemilih yang baik. Nah, bagaimana Pak kalau dari Bapak sendiri? Ya, jadi saya menghimbau sekali lagi hari ini ya hari yang berbahagia untuk kita karena kekuasaan yang ada di tangan rakyat itu kita pergunakan sekarang. Rakyatlah yang berkuasa, ya. Apapun pilihan Bapak Ibu sekalian, ya, yang ada di seluruh TPS di Bali ini silakan saja, ya. Ini hal yang lumrah dan hak kita harus kita gunakan. Karena partisipasi Bapak Ibu sekalian membuat legitimasi daripada para kandidat ini yang nanti akan menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan wakil gubernur kita menjadi legitimate sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita semua ya mempunyai kontribusi nyata dalam rangka membangun di Provinsi Bali ini. Sekali lagi, datang ke TPS nanti sampai jam 1 siang ini, ya gunakan hak pilihnya, ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu semualah yang menentukan nasib kita ya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin-pemimpin kita ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir datanglah ke TPS, jangan ragu-ragu ya. Waktunya masih ada sampai jam 1 siang ini. Partisipasi aktif dari masyarakat itu tentu sangat penting sekali ya Pak ya. Penting sekali di hari Pilkada Serentak 2024 ini. Jadi benar sekali yang dibilang oleh Pak Agung, datang ke TPS pemirsa, terutama untuk Anda yang memang sudah memiliki hak suara ya, salurkanlah hak suara Anda untuk memilih kepala daerah yang pastinya baik untuk membangun daerah kita masing-masing, dari baik yang itu di kabupaten maupun juga yang di provinsi begitu ya. Baik Pak, terakhir Pak, harapan KPU pada pelaksanaan Pilkada 2024 ini seperti apa? Ya, jadi mari kita jaga semua ya. Jaga semua kondusivitas, jaga semua demokrasi ini tidak ada intimidasi ya dilakukan oleh siapapun. Aparatur semuanya ya. Biarkan pilkada ini apa adanya ya. Suara-suara rakyat itu betul-betul menjadi suara Tuhan yang nanti Tuhan juga yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin kita. Maka itu sekali lagi saya minta kepada seluruhnya kita jaga Bali ini karena kita ingin sekali lagi Bali santi lan jaga dita. Karena itu pasti terjadi kalau kita semua menjaga Bali. Baik. Segala proses sudah kita lakukan ya sejak bulan-bulan sebelumnya gitu, dan hari ini adalah puncaknya tanggal 27 November 2024. Tentunya kita berharap pada hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan apa adanya seperti yang Bapak bilang tadi ya, dan mari kita serahkan kepada yang di atas karena semua proses dan usaha sudah kita lakukan dari bawah sini ya. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya selama 1 jam ini. Pak Agung juga terima kasih banyak sudah berbagi informasi kepada pemirsa di rumah terkait dengan persiapan proses pungut hitung suara Pilkada 2024 ini. Jangan lupa pemirsa, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda untuk datang ke TPS hari ini tanggal 27 November 2024. Kita masih punya waktu sampai jam 1 siang untuk menyalurkan hak suara kita untuk memilih kepala daerah yang terbaik untuk daerah kita masing-masing dan khususnya juga untuk Bali pastinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata kami akhiri dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.